Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di R. Endra Channel. Ya, bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja, serta selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kali ini bapak-bapak lagi, yang seperti sebelumnya, cuman bapak-bapak ini memberikan komentar pedas terhadap kaum-kaum provokator ini ya, guys. Dia menjelaskan bahwa dulunya dia bukan pendukung Mulyono atau pendukung Bapak Jokowi. Tapi setelah 2018, Bapak ini sadar bahwa Pak Jokowi adalah presiden terbaik sepanjang masa dan sepanjang yang dia ketahui. Jadi bagaimana kelanjutan komentar Bapak-Bapak ini? Langsung ke reaksinya. Ayo, ayo, ganyang fofo fafa, ganyang fofo. Halo, selamat malam. Hai para balawi palsu yang kehabisan bahan ya. Kalian meributkan fufu fafa. Saya kasih tahu sama kalian, 2019 saya adalah orang Labuan Batu yang habis menjejar Jokowi menyebut dia PKI. Bahkan saudara Muldoko memerintahkan saya untuk ditangkap dan dikejar-kejar oleh BIN Pusat. 2019 wajar ketika saya melihat bahwa Prabowo mengambil langkah untuk bergabung dengan Jokowi, karena saya paham bahwa beliau bukanlah politisi kemarin sore, ya. Dan saya hari ini move on dan menyelidiki ternyata memang Jokowi adalah presiden terbaik. Jadi kalian, wahai Balawi, saya kasih tahu sama kalian ya, saya anak seorang veteran pejuang Republik Indonesia mempunyai 2 bintang Maksudnya veteran ya. jasa. Kalau kalian menyatakan bahwa kalian adalah paling berjasa di negeri ini, pret, ya. Dan terakhir apa? Jokowi jenius, FPI, HTI, khilafah dia bubarkan, membuat kalian sakit hati. Hei Habib Rizik. Ya, sedikit saya jelaskan. Jadi FPI, HTI, nah itu adalah kelompok-kelompok yang beberapa tahun ke belakang itu sempat membuat gaduh ya di Indonesia. Untung dengan kebijakan dari Pak Jokowi, kelompok-kelompok ini berhasil dibubarkan. Nah, mungkin dari sini dimulainya dendam kepada Pak Jokowi. Nah, jadi Bapak ini menjelaskan kilas balik dari beberapa tahun yang lalu, munculnya para provokator ini ternyata buah dari sakit hati. Kita lanjut, guys. Habib Rizik, lu jangan pura-pura ingin membersihkan, ingin bergabung dengan Prabowo. Ingat nenek moyang kalian yang namanya musuh tahun 48 memberontak, begitu juga Aidit tahun 1965 adalah PKI. Lantas kalian mengubah wajah seolah kalian adalah cucu Nabi. Itu kan permainan kalian. Lewat si Anus Busuedan kamu kira 2024 kalian akan bisa menguasai negeri ini. Ya, pasukan ke sudah kalian. Maksudnya Anies Baswedan ya, bukan Anus Buswedan. Bapak ini saking emosinya sampai salah menyebutkan nama, guys. Kita lanjut. Susun, termasuk yang sering protes-protes di media kamu kuasai, itu siapa semua tuh, Pak Asyikap dan lain itu, Rapli Harun, termasuk si Abah apa itu yang sampai di Mekah dikatakan berdoa, menyumpah-nyumpah bangsa Indonesia. Lo siapa? Strategi kalian telah terbongkar, ingin menguasai Republik Indonesia dengan mengubah kalian seolah-olah paling agamis. Ya, saya marah melihat kalian. Ya, kalau saya bisa move on, wajar. Kalaupun benar Fufu Fafa itu ketika 2013 sampai sekian yang namanya Kaisang ya menjejar atau menyerang Prabowo ketika belum bersatu, itu wajar. Dan kalian mungkin bisa bongkar. Saya 2019 paling menjejar Jokowi, tapi hari ini saya paling mendukung beliau. Karena pilihan Pak Prabowo itu udah benar. Jadi kalian jangan sosok pahlawan di negeri ini. 2019 siapa yang berani ngomong? Ada enggak? Jangan bicara kalian semua.
Sedangkan Kiplan Zen bintang Dari 2 jadi ekspresi tangkap Bapak ketika ini itu. begitu Hah? jengkel Ini ya. orang Labuan Sangat Batu, marah, sangat ya, jengkel orang kampung berani ngomong dengan kelompok-kelompok sampai saya harus radikal. divonis di penjara, dan itu saya tanggung jawab. Jadi kalian yang bicara seolah kalian paling mengerti dengan negeri ini, pret sama kalian, pret. Apa yang telah kamu buat untuk negeri kami? Balawi palsu. Kalian itu kan membuat sesuatu, sudah mengubah makam-makam palsu. Dengan strategi seolah kalian paling berjuang di negeri kami. No, ya. Kalian itu adalah turunan para pemberontak yang disisupkan oleh Belanda. Jelas-jelas kalian orang Ba'alawi itulah pasukan haram yang disisukan Belanda dengan bermuka seolah-olah kalian paling gamis. Sayangnya bangsa kami masih banyak yang goblok percaya sama kalian, sehingga tai kalian, kencing kalian pun kamu jual untuk cari kekayaan Indonesia. Balik kalian ke Yaman, itu ada ya. Di waktu Indonesia udah bersaksi, di Indonesia dia disebut Habib. Begitu pulang ke Yaman jadi tukang bangunan supaya dia bisa hidup. Jadi kalian kembali Henis low ya, dijadikan boneka mereka ini. Mari bangsa Indonesia bangkit. Jangan pernah percaya kepada mereka. Jangan pernah percaya dengan hasrat mereka, termasuk yang namanya mengaku sebagai imam besar. Siapa ente? Siapa ente? Makin terbongkar kan? Saya katakan sama kalian, berhenti kalian menganggap paling berjuang di negeri kami. Saya orang Batak. Mau ke Balawi kan? Kakek saya? Bapak saya? Harus saya bilang bodak. Jangan sok jadi pahlawan di negeri kami. Ya, saya bukan orang Ba'alawi, tapi leluhur saya adalah pejuang negeri ini. Yuk, saya teriakkan kepada kalian, ya, segera kalian kembali ke negeri kalian di Yaman sana yang kamu sebut paling nyaman, paling sehat. No, kalian berbohong, penipu kalian. Disuruh kembali ke Yaman. Emang meresahkan sih. Dari ceramah-ceramah mereka pun juga selalu berteriak-teriak dan menggunjing, menghujat. Kalian semua, ya, kau juga Anus Buswedan. Ini yang sering-sering demo-demo ini adalah orang-orang bayaran, keturunan kalian, karena kalian udah menganggap Indonesia ini akan bisa kamu kuasai dengan cara kalian. Tapi terakhir apa? Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu siapa kalian. Hanya menjelma seolah kalian paling agamis. Ya, sangat jengkel. Ekspresinya kelihatan di mimik wajahnya, sangat marah ya, sangat marah, jengkel pada Ba'alwi yang ngakunya dulu memperjuangkan NKRI. Padahal tidak terbukti ya guys ya. Ya jadi itulah, kita itu menginginkan Indonesia yang adem, yang Indonesia yang damai, tanpa ada unsur atau masyarakat yang terbelah menjadi dua atau bahkan lebih. Ya, jadi sudahlah, lanjutkan hidup, jangan banyak demo, jangan banyak turun ke jalan. Ya kalau memang ada kesalahan, ya laporkan secara hukum ya pastinya. Jadi jangan mudah memprovokasi masyarakat, apalagi masyarakat awam. Itu sangat kasihan, mereka akan tergiring dengan opini-opini, dengan doktrin-doktrin yang bahkan mereka tidak paham apa itu yang disampaikan kepada mereka kan. Kasihan. Ya, mungkin segitu dulu video kali ini. Semoga ya bermanfaat ya. Pastinya juga semoga terhibur dan juga menambah informasi kepada kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya.
nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.